Halo Sobat Trader, berjumpa lagi dengan saya Syam. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah morning plan ya untuk strategi hari ini, tradingnya seperti apa. Dan kebetulan di sini saya akan lebih ke gold ya, karena hari Rabu itu biasanya ada pergerakan yang cukup menarik di gold. Dan kita akan membuat plannya seperti apa, dan kita akan review juga hari-hari sebelumnya agar kita bisa memprediksi batasan-batasan tertinggi dan terendahnya. Oke, jadi di sini kita akan langsung masuk ya di pairnya XAU-USD atau di gold. Di sini ada beberapa pola yang menarik ya yang bisa kita perhatikan dan bisa jadi peluang yang cukup bagus untuk hari ini. Nah, seperti apa mappingnya? Nanti kita bisa langsung masuk ke pembahasannya di screen saya seperti ini, yang teman-teman juga bisa lihat ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat ya, bahwa di sini saya menggunakan time frame H1 di pair currency XAU-USD. Di hari kemarin kita bisa mengacu dulu ke hari kemarin untuk batasan tertinggi dan terendahnya. Kita di sini bisa melihat bahwa pergerakan di hari kemarin itu bisa lebih dari 15 poin ya, kalau nggak salah sampai 16 kurang lebih. Nah, kita bisa kasih tanda dulu grafik kita. Di sini kita punya harga terendahnya cukup bagus ya, kurang lebih di area ini. Nah, kita bisa geser, lalu kita juga harga tertingginya bisa kasih tambahan juga. Ini cukup bagus juga. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, harga saat ini masih dalam fase konsolidasi ya, atau misalnya kita bisa lebih akurat itu atau bisa lebih presisi untuk menentukan level entry dan exit pointnya, kita juga bisa dibantu dengan yang namanya indikator. Di sini saya gunakan Bollinger Band, settingannya seperti ini kurang lebih. Nah, kenapa saya gunakan ini? Karena menurut saya indikator ini cukup enak ya, dan cocok banget kalau kita pasangkan di pergerakan XAU-USD untuk saat ini. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari beberapa hari yang lalu, mungkin ini dari hari Senin ya kalau nggak salah, kita bisa lihat bahwa pergerakan harganya udah mulai atau udah cukup datar ya untuk kita lakukan trade-nya berdasarkan rule basic dari Bollinger Band ini. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa menurut Bollinger Band ini harga sudah membentuk high dan low terdekatnya dia, dan harga masih bergerak di antara high dan low yang terbentuk di beberapa hari yang lalu. Kita bisa lihat di upper band sudah beberapa kali retrace, dan di lower bandnya pun seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang suka scalping, sebenarnya ini enak banget untuk dimanfaatin ya. Kenapa? Karena kita memang tinggal menunggu harga menyentuh di upper band, kita bisa sell, take profit di middle band. Nah, contohnya misalkan waktu hari kemarin ya, teman-teman bisa lihat bahwa pertama kali dia terbentuk itu di area sini ya. Nah, high dan low-nya, dan sampai dengan hari ini high dan low itu masih valid. Even kemarin kita tahu ya ada release news yang cukup membuat membuat harga cukup bergerak cukup agresif ya, terjadi lonjakan harga. Tapi tetap high dan low yang beberapa hari yang lalu yang terbentuk itu masih bisa kita gunakan sebagai acuan. Contohnya misalkan dan acuannya tetap ke Bollinger Band-nya ya, misalkan ketika harga menyentuh upper band di sini, kita bisa sell entry-nya dan take profit di middle. Kalau di emas dari sini ke bawah sini aja sebenarnya udah lumayan, udah bisa beberapa poin. Ini udah take profit sekali. Lalu ketika harga menyentuh lower band seperti ini, kita bisa ambil take profit di sini, itu dapat lagi. Harga nyentuh lagi di upper band, kita bisa sell, take profit sini. Ini udah 3 kali entry dan dapat. Ini juga bisa sebetulnya, walaupun nggak ideal ya, nggak harus benar-benar nyentuh. Bisa take profit lagi di sini. Ini nyentuh lagi di bawah, take profit lagi di sini. Ini nyentuh lagi di atas, take profit lagi di sini. Ini nyentuh lagi di bawah, take profit di sini, nyentuh di atas, take profit di sini, nyentuh di bawah, take profit. Ini satu candle ya, khusus yang ini, khusus yang hari kemarin ya. Khusus yang hari kemarin ini cukup menarik kalau kita lihat. Untuk kalau ini waktu hari Selasa ya, rilis news CPI jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau kita ambil posisi entry-nya di sini, ini satu candle langsung TP ya, langsung take profit sini. Begitupun sebaliknya, ini bolak-balik kita TP 2 kali dalam satu candle. Disambung dengan selanjutnya, kita ambil buy lagi di sini, take profit lagi di sini, dan di candle selanjutnya kurang lebih di jam 11-an kita ambil sell lagi di sini dan udah take profit lagi subuh. Mungkin ketika kita tidur
tiba-tiba pagi-pagi udah take profit. Ini dari beberapa hari yang lalu bisa dimanfaatkan pergerakan harga yang seperti ini, dan ini enak banget gitu. Termasuk dengan hari ini juga. Ini harusnya tadi ambil buy, take profit harusnya udah take profit. Dan tinggal kita menunggu harga naik ke kisaran level 18.14 atau ketika harga menyentuh upper band, dan kita bisa sell lagi di sini, take profit masih sama di middle. Dan ini bisa 3 sampai 5 poin dalam pergerakan sekecil ini pun. Kalau di emas ya, itu enak banget sebetulnya kalau teman-teman bisa manfaatkan pergerakan polanya tersebut gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Itu kalau kita hanya memanfaatkan indikator aja, tapi tetap untuk batasannya harus kita perhatikan ya. Di sini ada 2 buah batasan yang memang cukup penting untuk kita perhatikan, atau bisa dikatakan sebagai level kuncinya, yaitu pada level kurang lebih di 18.18 untuk resistennya atau batasan atasnya, dan 17.93. Nah, selama harga bergerak di area tersebut, maka kita masih bisa mengacu di antara base-nya yang masih kita pakai di base yang sebelumnya, atau di kisaran 18.18 dan 17.93. Nah, kalau menurut saya pergerakan untuk hari ini dia harusnya mampu dulu mendekati minimal 18.16 atau 18.17. Nah, itu adalah area seller yang cukup ideal. Kenapa? Karena kalau kita entry sell di level tersebut, untuk pemasangan stop loss atau batas resikonya pun kita akan mendapatkan harga yang atau level yang cukup tipis ya. Jadi resikonya tidak akan terlalu tinggi kalau misalkan kita mau ambil posisi sellnya di level tersebut. Di time frame selanjutnya kita bisa melihat di time frame yang lebih besar, mungkin di H4 di sini kita bisa terlihat ya, bahwa harga itu menunjukkan indikasi akan terjadi pergerakan harga yang lumayan besar ya. Di sini kita lihat, kita bisa hilangkan juga untuk indikatornya kurang lebih seperti ini. Nah, saya akan melihat pergerakan harga yang secara trennya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini secara tren di time frame H4, sebenarnya ini mau membentuk tren naik ya. Atau misalkan kita lihatnya di daily, trennya masih dalam kondisi tren turun. Seperti biasa kita lakukan, kita bisa gunakan salah satu tools di sini. Trennya masih dalam kondisi tren turun kalau kita lihat di time frame yang besarnya atau di daily. Maka di H4 kita bisa tarik Fibo juga kurang lebih seperti ini. Oke, yang ini saya bisa ambil yang langsung yang paling tinggi ya kalau untuk Fibo-nya. Nah, untuk Fibo-nya kita bisa pakai yang ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, harga saat ini masih kenaikannya itu kalau di time frame besar ya, masih kenaikan dalam fase koreksi. Sampai mana kenaikan atau potensi terbaiknya naiknya untuk hari ini, atau mungkin untuk 2 hari ke depan, kita bisa jadikan acuan salah satu level Fibo-nya di golden ratio ya, di sini dan di sini. Atau Fibonacci level 50 dan level 61.8, itu yang biasa kita sebut dengan golden ratio. Dan ini areanya cukup bagus, bisa kita blok juga warnanya biar kita punya zona ya, zona seller mungkin di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada area yang berwarna biru, itulah zona seller yang ideal banget, tapi tidak akan menjamin akan tercapai level tersebut di hari ini. Bisa aja besok atau hari Jumat baru nyampe ke situ. Jadi intinya kalau untuk jangka middle atau menengah ya, pergerakannya masih potensi naik. Kalau prediksi saya kemarin harga itu bisa naik sampai ke 18.40 atau 18.45 di kisaran level tersebut. Dan kebetulan kalau kita lihat di Fibonacci pun sama juga di areanya di situ ya. Tapi untuk hari ini yang harus kita perhatikan hanyalah release news saja, karena terkait dengan release news ini, newsnya pun dampaknya cukup high impact. Jadi kita bisa istilahnya memperhatikan hal tersebut, karena takutnya harga terdorong dulu ke bawah, setelah itu harga baru kembali lagi ke atas. Itu aja yang dikhawatirkan, makanya kita harus perhatikan. Release newsnya kurang lebih di jam 21, jam 19.30 dan jam 23 ya malam ini waktu Indonesia Barat. Nah, itu kemungkinan yang akan jadi triggernya untuk emas ini bisa break di level support dan resisten terdekat yang tadi saya sebutkan, seperti itu.
Mungkin itu aja kurang lebih untuk review market dan plannya untuk hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah referensinya teman-teman untuk entry di market hari ini. Oke, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa juga tetap perhatikan data-data fundamental yang akan dirilis untuk hari ini, dan juga tetap diperhatikan risk ratio dan money manajemennya. Itu juga sangat penting, akan sangat membantu ketika teman-teman masuk ke market forex. Dan untuk teman-teman yang mau belajar lebih detail, lebih lanjut, lebih mendalam, bisa datang langsung atau hubungi kontak di bawah ini ya, biar teman-teman bisa belajarnya lebih intens. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Syam, salam sukses, never stop learning and stay profit.